Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini setiap kami anak-anak muda yang sudah percaya kepada Tuhan, kami boleh bersatu, bersekutu, meskipun secara online, tapi Tuhan Kau bisa merasakan hati kami yang begitu rindu meninggikan nama Tuhan dan begitu haus akan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami ingin tahu apa lagi yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan masa muda kami ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom guys, ya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Dan bahkan saat ini kita mendengarkan lagi bersama-sama sabda Tuhan untuk kita hidupi, sehingga kita semua bisa membanggakan Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Nah, tema kita di minggu ini adalah minggu yang pertama di bulan September. Temanya adalah Community Full of Hope. Ini tema yang sudah ditentukan oleh pengurus dan juga pembina. Artinya saudara, menjadi sebuah komunitas di mana orang-orang yang ada di dalamnya itu hidup penuh dengan harapan. Nah saudara, community full of hope. Ya, kalau sebuah komunitas memang isinya adalah orang yang begini semua, orang yang penuh dengan harapan, maka komunitas ini pasti saudara akan selalu bisa menjadi sumber motivasi, sumber energi positif, dan sumber kekuatan bagi sesamanya. Karena ketika yang satu sedang lemah, maka yang lain itu bisa menguatkan lagi dan mengingatkan lagi untuk terus berpengharapan. Amin. Semoga komunitas Komisi Remaja GKI Palembang betul-betul boleh menjadi komunitas yang anggotanya itu penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, saudara, pada hari ini kita perlu belajar ya harapan seperti apa yang dimaksud dan yang bagaimana yang dimaksud dengan full of hope ini. Maka itu sebelumnya saya ingin mau menjelaskan dulu tentang pentingnya harapan. Ya, tahukah kalian bahwa harapan itu adalah salah satu esensi kekristenan? Dasar dari kekristenan itu ada 3, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kalau di antara kalian anak-anak remaja yang sekolah di IPK, maka kalian tahu bahwa IPK itu adalah singkatan dari iman, pengharapan, dan kasih. Nah saudara, 3 hal ini tidak boleh tidak ada di dalam kekristenan. Hilang satu saja maka sudah pasti ngaco itu kekristenannya. Apalagi kalau hilang 2 maka sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai Kristen. Kenapa demikian saudara? Kita tahu bahwa kita ini bisa menjadi orang Kristen karena kita beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Oke? Lalu karena kita menjadi orang Kristen, maka kita hidup berpengharapan. Orang Kristen itu orang yang optimis. Kenapa saudara? Karena kita diberitahu oleh kitab suci bahwa kita memiliki harta yang tidak tergantikan, yaitu hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Dan kita ini adalah anak-anak Allah yang dipelihara oleh Allah yang luar biasa. Dan terakhir, kita menjadi Kristen karena kasih Tuhan kepada kita melalui pengorbanan anaknya. Oleh sebab itu, saudara, kasih Tuhan yang sudah ada, sudah kita terima, ada dalam diri kita, kasih itu juga harus kita nyatakan kepada sesama. Jadi iman, pengharapan, dan kasih adalah hal yang esensi dan mendasar dalam kekristenan. Orang Kristen harus beriman, orang Kristen harus memiliki kasih, dan orang Kristen itu harus hidup berpengharapan. Amin. Nah, salah satu ekspresi hidup penuh pengharapan adalah optimis. Ya, jadi kita hari ini hanya membahas tentang harapan. Kita tidak membahas tentang iman dan kasih, tapi kita fokus pada pengharapan. Jadi salah satu ekspresi hidup penuh harapan adalah optimis. Tapi optimis di sini bukan karena memanipulasi otak kita untuk selalu positive thinking, ya, melainkan optimis karena didasarkan pada pribadi dan janji Allah. Jadi kita optimis itu pada sesuatu yang benar, sesuatu yang sifatnya kekal, yaitu pribadi dan janji Allah. Allah orang Kristen adalah Allah perjanjian, saudara.
Kenapa bisa disebut demikian? Karena dia memang Allah yang berjanji dan janjinya itu selalu digenapi. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak sekali Tuhan berjanji dan dia selalu menepati. Maka itu Alkitab kita disebut Alkitab perjanjian. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Perjanjian antara Tuhan dan manusia. Saya ambil contoh satu. Yang buat Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia dan hidup menderita, itu adalah karena dia janji untuk membereskan dosa-dosa manusia. Lalu yang buat Yesus itu bertahan, tergantung di kayu salib, saudara, itu bukan karena pakunya yang kuat, tetapi karena janjinya bahwa dia mau disalib, dia bersedia untuk mati, saudara. Yesus itu bisa buat mujizat. Dan juga dia tentu bisa panggil ribuan malaikat untuk turun menolong dia. Jadi saudara, untuk turun dari salib itu hanyalah perkara kecil bagi Yesus. Tapi dia bertahan di salib itu karena dia janji untuk menggantikan kita. Lalu yang buat Yesus bangkit dari kubur karena dia janji, dalam 3 hari aku akan bangkit lagi. Dan yang buat kita hidup sampai hari ini adalah karena dia janji, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan yang akan buat Yesus datang lagi kedua kalinya adalah karena dia janji, aku akan datang kembali untuk menjemput umatku. Jadi saudara, pengharapan kita itu didasarkan pada pribadi Tuhan yang selalu menepati janji dan pada janjinya yang sekarang masih on progress menuju penggenapannya. Janji apa? Yaitu bahwa dia menyertai kita sampai akhir zaman, lalu kedatangan kedua dan hidup kekal bersamanya. Ini adalah janji-janji yang sampai hari ini masih on progress, OTW kepada penggenapannya. Pasti terjadi enggak? Pasti terjadi. Tahu dari mana? Karena sudah terbukti di dalam Alkitab semua janji Tuhan pasti digenapi. Maka itu ketika kita memegang janji Tuhan, kita menjadi orang yang berpengharapan. Dan itu kita tunjukkan dengan sikap hidup yang optimis. Karena didasarkan pada sesuatu yang kekal, yaitu pribadi dan janji Tuhan. Nah, saudara, bicara tentang hidup berpengharapan, saya mau mengangkat satu kisah tokoh Alkitab dan satu perikop dari tokoh yang sama yang menunjukkan seperti apa umat atau pengikut Tuhan yang hidup penuh dengan harapan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama kita membaca perikop ini. Mazmur 23. LAI memberikan judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, setiap kita mungkin sudah familiar dengan Mazmur 23 ini. Tapi hari ini saya mau mengajak kita melihat Mazmur 23 ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dilihat dengan kacamata pengharapan. Mazmur 23 ini dibuat oleh seorang anak Tuhan yang sudah sangat kenal sama Tuhan dan sudah banyak mengalami hal dalam hidupnya bersama dengan Tuhan, yaitu Raja Daud. Ketika merenungkan ini, saudara, saya bertanya-tanya, kok Daud ini bisa muncul ide atau berani untuk menganalogikan Tuhan yang pencipta alam semesta itu dengan sosok gembala, yang mana kita tahu bahwa gembala itu merupakan profesi yang kurang terpandang pada masa itu. Tetapi karena ini lahir dari pengalaman Daud sendiri sebagai seorang gembala, kemudian juga pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, maka ini bukan soal berani atau tidak, bukan soal lancang atau tidak, tapi ini soal keyakinan atau kepercayaan. Nah,
Kita dapat melihat dari isi Mazmur 23 ini yang menggambarkan tentang perasaan seekor domba terhadap gembalanya. Dan gembala itu tidak lain adalah Daud sendiri. Karena memang dia adalah seorang gembala seperti yang digambarkan di dalam Mazmur 23 ini. Yang terbukti melindungi dan merawat baik-baik dombanya ketika dia masih menjadi seorang gembala. Tapi di waktu yang sama, Daud juga merasa seperti domba yang berkata di Mazmur 23 ini. Karena Tuhan Allah Israel itu adalah gembala yang baik juga sama seperti dia. Namun tentu Tuhan Allah Israel itu adalah gembala yang lebih dahsyat lagi daripadanya. Menurut beberapa tafsiran, Raja Daud pada saat menulis kitab Mazmur 23 ini, dia tidak sedang berada dalam keadaan yang baik atau diberkati. Kitab Mazmur 23 ini ditulis pada saat Raja Daud itu sedang menghadapi pemberontakan dari Absalom, putra sulungnya yang dia kasihi. Seperti tertulis dalam kitab 2 Samuel 15, Raja Daud itu menghindar dari Absalom lalu dia meninggalkan kerajaannya. Walaupun Raja Daud itu dapat dengan mudah mengalahkan Absalom dengan kekuatan dan kegagahan panglima perang yang ia miliki, namun karena kasihnya kepada Absalom, Raja Daud ini rela dia keluar, tinggalkan kerajaannya, tinggalkan istananya, dan dia lari ke padang gurun Mahanaim untuk menghindari pengejaran daripada Absalom. 2 Samuel 17 ayat 29 juga menggambarkan keberadaan Raja Daud dan pengikutnya yang lapar, haus, dan tertekan oleh karena keadaan ini. Di padang gurun Mahanaim inilah dipercaya Raja Daud ini menulis kitab Mazmur 23. Jadi dalam keadaan yang sebetulnya hopeless, tanpa harapan, karena dia sedang dikejar oleh anaknya sendiri untuk dibunuh, dan karena Daud sendiri juga tidak mau melawan atau membunuh anaknya sendiri, jadi ini sungguh kondisi yang tidak ada harapan. Cuma bisa lari daripada kejaran anaknya dan berharap anaknya itu insaf, tapi tidak tahu insafnya itu kapan. Namun dalam kondisi begini, dalam hati dan jiwanya, Daud yakin sama Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita berpikir bahwa pada saat kita melakukan perbuatan yang benar di mata Tuhan, kita tidak akan mengalami tekanan. Namun pengertian ini tidaklah benar. Dari kisah Daud ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat Raja Daud melakukan tindakan yang benar, dia tetap mengalami tekanan yang besar. Namun satu hal yang penting untuk dimengerti bahwa pada saat tertekan, Raja Daud itu dia tidak berharap kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting dan perlu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara cepat, saudara, saya akan menguraikan satu persatu ayat dari Mazmur 23 ini. Kita mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saudara, Daud memulai Mazmur ini dengan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu adalah sosok pelindung, pemimpin, perawat, dan penjaga. Dari istilah ini saja, ini sudah menunjukkan ya Daud itu berharap banyak kepada Allah Israel nenek moyangnya. Apapun kondisinya, dia punya Tuhan yang seperti seorang gembala. Bukan seorang algojo, bukan seorang diktator, bukan seorang penjajah, dan lain-lain. Lalu dari istilah gembala itu menunjukkan lebih lanjut seperti apa Tuhan yang menunjukkan lebih lanjut Tuhan seperti apa yang menjadi sumber pengharapan Daud ini. Sebagai seorang gembala, Daud itu tahu betul apa yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya. Karena dia sendiri juga adalah seorang gembala. Dia harus, sebagai gembala, Daud itu dia harus pastikan para dombanya cukup makan, cukup tidur, sehat dan aman. Nah, teman-teman, pada zaman itu untuk memberi domba makan, gembala itu tidak mengambil rumput di padang, lalu dimasukkan dalam karung, lalu dibawa ke kandang. Seperti gembala-gembala pada zaman ini, enggak. Tetapi pada zaman itu, gembala itu akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang sudah dia cari.
Jadi ketika sudah sore atau sudah selesai menjaga dombanya makan, lalu gembala menggiring domba-domba itu ke kandang, setelah itu gembala ngapain? Apakah dia istirahat? Enggak, teman-teman. Gembala ini dia belum bisa beristirahat. Gembala ini dia harus pergi mencari padang rumput yang baru. Dan setelah dia dapatkan, maka ia akan menancapkan sebuah bendera di padang itu sebagai tanda bahwa kalau padang itu sudah dia booking untuk domba-dombanya besok. Nah, gembala yang lain yang juga mencari padang, ketika dia melihat di satu padang sudah ada bendera, maka dia tahu itu sudah di booking oleh satu gembala dan dia harus mencari padang rumput yang lain. Lalu kemudian gembala yang sudah menemukan padang ini, dia juga akan mencari sungai yang aman di sekitar padang yang ditemukan itu untuk domba-dombanya minum. Ya, kenapa harus sungai yang tenang, saudara? Karena domba itu tidak selincah anjing, ya. Bulunya yang tebal itu membuat dia sulit untuk bermanuver dengan cepat. Jadi bahaya sekali kalau domba itu minum di sungai yang aliran deras. Jadi dia harus mencari sungai yang airnya tenang. Nah, setelah semua ini dipastikan, barulah gembala ini pulang untuk istirahat. Nah, keesokan pagi, gembala ini dia sudah tahu dia akan bawa dombanya ke padang rumput yang mana untuk makan dan ke sungai yang mana untuk minum. Para domba dia tinggal ikut gembalanya, dia tidak pernah takut kekurangan makan dan minum. Karena gembalanya akan selalu mencari padang rumput hijau dan sungai untuk mereka. Nah, ini yang Daud lakukan sebagai gembala dan juga yang ia rasakan kepada Tuhan Sang Gembala Agung. Yang pasti melakukan yang sama. Kalau Daud menuntun ke jalan yang benar para dombanya di mana ada makanan dan minuman, tetapi Tuhan menuntun hidup Daud di jalan yang benar seturut dengan firman-Nya. Supaya Daud itu selalu terjaga, selalu aman hidupnya. Dia tidak pernah kekurangan apapun dan itulah Tuhan dengan firman-Nya menjaga kehidupan Daud. Ayat yang berikutnya, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Maksudnya apa ayat ini? Nah, teman-teman, ada kalanya padang rumput yang sudah dipilih itu jauh jaraknya dari kandang dan perjalanan ke sana juga cukup sulit. Sehingga domba-dombanya itu bisa terancam jatuh di jalan yang terjal, bisa terancam diterkam binatang buas ketika dalam perjalanan dari kandang menuju padang rumput yang sudah dipilih. Maka gembala yang baik, dia akan melakukan persiapan dengan membawa peralatan perlindungan yang lebih memadai. Misalnya kalau dia biasa membawa tongkat, sekarang dia bisa bawa pemukul atau gada dan juga membawa minyak yang gunanya untuk mengobati domba-domba yang luka karena terjepit batu ataupun tergores oleh duri. Dan ketika di padang rumput yang cukup jauh dan gembala tahu itu tidak aman, maka gembala akan selalu mengawasi ketika domba-dombanya itu sedang sibuk makan. Dia tidak akan tertidur. Apabila ada hewan buas yang mengintai atau mendekati, maka dia akan langsung menghajarnya. Jadi para domba ini dia tidak pernah merasa takut. Asalkan dia lihat masih ada gembalanya. Walaupun di sudut lain dia lihat ada binatang buas, singa atau beruang sedang mengintai, maka domba ini dia akan tetap makan dengan tenang. Meskipun di hadapannya itu ada binatang buas. Karena dia tahu ketika binatang buas itu akan datang mencoba mendekat, maka gembalanya yang memperhatikan dia akan segera maju untuk melindungi mereka. Makanya Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dengan kata lain, teman-teman, masuk dalam kondisi apapun dalam hidup kita yang bisa buat kita sedih, bisa buat kita kecewa, galau, takut, marah. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Dia selalu punya persiapan untuk melindungi kita. You are not alone. Amin. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Perhatikan di sini teman-teman, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku. Menarik sekali karena di sini Daud bukan mengatakan bahwa kunci keyakinan dia atau pengharapan dia adalah karena dia akan selalu mengikuti Tuhan. Bukan. Tapi di sini Daud berkata bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan mengikuti dia, yang akan mengejar dia. Jadi keyakinan Daud akan hari esoknya bukan ia dasarkan pada kemampuan dia sendiri, tapi berdasarkan kepada kemurahan Tuhan. God's grace follow him, gitu ya. Jadi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhanlah yang akan mengikuti dia, saudara. Dan ini adalah satu gambar yang sangat indah sekali, karena Daud bisa yakin bahwa masa depan dia bukan ditopang oleh kemampuan dia sendiri, tetapi ditopang oleh Tuhan. Jadi ini adalah suatu ekspresi kelegaan. Karena kita sadar apabila manusia bersandar kepada kemampuan diri sendiri untuk bisa tetap setia, kita pasti gagal. Setiap kita bisa jatuh kepada dosa yang sama. Setiap kali kita merasa ragu, merasa gagal dalam kehidupan ini, rasa keyakinan manusia itu mudah sekali hilang. Kenapa, saudara? Karena perasaan manusia itu subjektif dan cepat sekali berubah. Tetapi Mazmur ini mengatakan penyertaan Tuhan itu tidak tergantung kepada perasaan kita. Sumber keyakinan kita akan masa depan kita di dalam Tuhan itu aman. Karena itu datang dari Tuhan yang setia dan sudah teruji. Jadi Tuhanlah yang akan menuntun kita. Kebaikan dan kemurahannya akan mengikuti kita sepanjang masa. Jadi teman-teman, tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini. Kesehatan bisa datang dan pergi kapan saja. Harta, kekayaan datang dan pergi dalam sekejap mata. Tapi satu hal yang pasti, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa yakin bahwa masa depan kita itu pasti di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Dia tahu segala hal yang kita alami. Apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita rasakan besok, apa yang akan terjadi di masa depan, Tuhan itu tahu semua tentang kita, detail satu orang pribadi lepas pribadi. Dan apabila kita memiliki Tuhan yang seperti gembala ini, kita bisa yakin sama seperti Daud, yakni memandang masa depan kita, hari esok kita, bahkan menjalani setiap harinya dengan penuh pengharapan, karena Tuhanlah yang menopang kita. Jadi biarlah kiranya dari Mazmur 23 ini, yang ditulis oleh Daud ketika dia sedang dalam masa kesulitan, tapi menunjukkan betapa dia yakin dan percaya kepada Tuhan, yang pasti akan menolong dia, yang akan melindungi dia. Artinya dia punya pengharapan kepada Tuhan. Maka marilah kita hidup sama seperti Daud. Dan kita pun menjadikan Mazmur 23 ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan kita. Dan juga sebagai dasar bahwa kita berharap kepada Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang penuh harapan, lalu setialah di komunitas ini, komunitas Komisi Remaja GKI Palembang, untuk kita saling menguatkan harapan-harapan itu. Saya mau menutup renungan ini dengan memutarkan sebuah lagu yang terinspirasi dari Mazmur 23 ini. Judulnya adalah A Psalm of Hope. Pembuat atau komposer lagu ini yaitu Heather Sorensen. Dia dapat mengekspresikan dengan baik kedamaian yang dirasakan Daud karena berharap pada Tuhan Sang Gembala yang baik. Dari alunan musik, alat-alat musik yang digunakan, liriknya sungguh membawa kedamaian. Dan saya bisa merasakan itulah yang Daud rasakan pada saat dia menuliskan Mazmur 23 ini. Ketika kondisinya sedang terjepit, kondisinya sedang sulit, dia tidak sedang dalam kondisi diberkati, tapi dia tetap punya keyakinan, pengharapan kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, itu yang membuat dia menjadi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau ajak kita untuk dengarkan bersama pujian ini, dan setelah itu baru kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita dengarkan bersama.
shall not want, I shall not want. The Lord is my shepherd, and I shall not want, I shall not want for more. How could I ask for more? He leads by still water, and I shall not want, I shall not want, I shall not want. He leads by still water, and I shall not want, I shall not want for more. How could I ask for more? He is enough for every need. He is enough for every broken dream. The Lord is my shepherd, I shall not want. I'm satisfied with what He gives. He will provide and faithfully supply. The Lord is my shepherd, and I shall not want. He leads through the valley, and I shall not want, I shall not want, I shall not want. He leads through the valley, and I shall not want, and I shall not want. He is enough for every need. He is enough for every broken dream. He is my shepherd, I shall not want. I'm satisfied with what He gives. He will provide and faithfully supply. He is my shepherd, and I shall not want. He is the night, He is the day, He is the sun, He is the shade, He is the ocean, He's the stream. In every song He is my theme. And if we wander off the Lord, His mercy calls us back to home. His mercy calls us back to home. My peace and His able, and I shall not want, I shall not want, I shall not want. My peace and His able, and I shall not want, I shall not want for more. He is the strength to conquer sin. He's faithful when my trust is thin. I shall not Kiranya melalui pujian tadi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan hari ini teman-teman semakin dikuatkan bahwa jangan ragu apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Dia gembala kita yang selalu tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Hiduplah dengan penuh pengharapan dan peganglah atau dasarkan pengharapan itu kepada pribadi dan janji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan baru saja kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sebagai orang Kristen yang tergabung dalam sebuah komunitas gereja, salah satu hal yang perlu kami tekankan, yang harus kami miliki sebagai orang Kristen adalah memiliki pengharapan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kami janji, dan janji itu Tuhan pasti akan genapi. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kami orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan,
kami harus hidup secara optimis karena kami punya harapan yang pasti di dalam Tuhan. Harapan yang membuat kami bisa tetap terus menjalani hidup ini dengan baik karena kami tahu kami akan selalu dijaga, kami akan selalu diperhatikan, kami akan selalu dilindungi. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tahu dan itu pasti akan menjadi kebaikan bagi setiap kami. Karena Tuhan tidak akan izinkan sesuatu yang di luar kemampuan kami untuk kami alami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh adalah Tuhan kami yang baik. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Dan kiranya mulai hari ini, setiap kami anak-anak remaja, kami menjadi orang Kristen yang hidup penuh dengan pengharapan, selalu optimis, bukan karena kami memanipulasi pikiran kami, tapi karena kami percaya dan kami bersandar penuh kepada Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya. Allah inilah yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah di komunitas ini kami juga menjadi anak-anak yang setia di dalam komunitas ini dan saling menguatkan harapan kami satu sama lain. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.